Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan manusia, mengajarkan kepadanya bagaimana berbicara, bagaimana berdialog, mengungkapkan sesuatu yang berada dalam hatinya untuk diperdengarkan kepada manusia. Itu Allah yang membuat kita bisa berbicara. Allah mengingatkan kita atas nikmat lisan dan kedua lidahnya yang ada dan kedua lidah manusia. Dia mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami yang telah menciptakan bagi manusia kedua mata dan lisan dan kedua bibirnya. Semoga Allah menolong kita untuk dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tentang adab yang memang subhanallah ya, ana tadi membaca di muqaddimah syarah kitab Fadlillahis Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad. Ana baca di sini ada sebuah penjelasan yang indah yang berkaitan dengan kondisi umat. Di sini beliau menyebutkan sebuah penjelasan yang ana ingin berbagi kepada antum semua. Kemana kok hilang nih jemaah? Bentar. Kayaknya di situ nggak didapetin jemaah di buku aslinya. Nah, di sini disebutkan tentang bagaimana kondisi umat yang begitu jauh dari ajaran Allah Jalla Jalaluh. Apa sebenarnya penyebabnya? Beliau mengatakan qad aktsara al-arifuna bil Islam al-mukhlisuna lahu min taqrir anna kulla ma waqa'a fihi al-muslimun min ad-dha'f wal khawar wat takhadhul wa ghairi dhalika min wujuh al-inhitat innama kana li bu'dihim an haqiqatil Islam. Nih fenomena yang kita lihat, umat yang terjebak di dalam kehinaan, kelemahan, kerusakan. Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang faham dengan agama, telah menetapkan bahwa apa saja yang terjadi dan menimpa umat Islam dari bentuk kehinaan, kelemahan, itu tidak lain dikarenakan jauhnya mereka dari agama yang sebenarnya, dari agama Islam yang sebenarnya. Lalu beliau mengatakan masalahnya kenapa itu terjadi? Karena 3 hal. Yang pertama disebutkan iltibas ma laysa minad din bima huwa minhu. Tersamarkannya atau tercampurkannya apa yang bukan dari agama akhirnya dimasukkan ke dalam agama. Jadi hal-hal yang tidak masuk dalam agama Islam sama mereka dibungkus dijadikan urusan agama. Sehingga orang-orang memikir ini nih Islam kayak gini nih. Contoh nih kadang-kala ada ritual orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mukul-mukul
punggung mereka pada hari Asyura. Berdarah-darah mereka. Mereka masukkan ini sebagai salah satu ajaran agama. Padahal bukan. Dan negeri kita pun kita bisa melihat. Apa yang bukan dari agama dimasukin akhirnya jadi seperti agama. Yang kedua disebutkan dha'ful yaqin bima huwa minad din. Lemahnya keyakinan dengan apa yang termasuk ajaran agama. Tentunya penyebabnya adalah kurangnya ilmu. Sehingga ketika dikasih tahu, ini ajaran Islam nih. Ini perintah Allah. Ini contoh dari Rasul SAW. Mereka nggak mau. Atau mereka nggak yakin. Benarkah seperti itu? Sehingga lemahnya keyakinan ini menyebabkan sebagian umat Islam jadi fobia kepada Islam. Muncul Islamfobia. Karena sebab yang pertama juga, yang kedua dia juga nggak yakin, dia nggak pernah belajar Islam dengan benar. Mungkin dia telah mengkaji, mempelajari Islam dari guru-guru yang non-muslim. Atau dia mendapatkan pelajaran yang memang tidak benar tentang Islam. Khurafat-khurafat dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Padahal bukan dari Islam. Akhirnya jadi lemah keyakinannya dengan agama ini. Yang ketiga, ini masalah buat orang-orang yang faham, yakin. Yang ketiga adalah tidak mau mengamalkan. Itu yang menyebabkan kondisi umat begitu memprihatinkan. Maka munculnya kitab tentang adab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, kitab Al-Adab Al-Mufrad, adalah salah satu usaha untuk memberikan sumbangsih kepada umat. Bahwa kita harus berubah. Allah tidak akan merubah kondisi kita. Kecuali kita yang merubahnya. Allah ingin melihat dari kita. Apa yang antum kerjakan. Maka alhamdulillah teman-teman di Oman dan teman-teman di seluruh penjuru Nusantara, dimanapun mereka berada, mulai mereka ingin tahu mana yang bukan ajaran agama dan mana yang ajaran agama. Mulai mereka belajar, walaupun mereka umum, mereka hanya pekerja. Mereka tidak pernah mengenyam baku pesantren. Mereka mungkin juga baca Al-Qur'annya belum lancar. Tapi mereka memiliki semangat yang tinggi. Aku kepingin tahu mana yang dari agama. Aku ingin menambah keyakinanku terhadap ajaran-ajaran yang selama ini mungkin dia udah tahu tapi belum yakin. Kemudian juga ingin mengamalkan apa yang sudah diketahui. Dan kita akan berbincang tentang masalah adab dengan orang tua. Karena di dunia ini mereka membuat satu hari yang namanya hari ibu. Nggak ada hari bapak. Mungkin nanti akan ada hari bapak. Islam memperhatikan orang tua ketika mereka muda, ketika mereka tua, dan ketika mereka meninggal dunia. Selama-lamanya hari-hari adalah milik orang tua kita. Kita nih tidak lain hanyalah salah satu kebaikan orang tua. Kalau bukan karena keberadaan mereka, nggak mungkin kita bisa ada di tempat ini. Tapi mungkin bisa dibaca, kita akan mengkaji dari awal kitab Al-Adab Al-Mufrad ya, karena memang Imam Bukhari ketika berbicara tentang adab, beliau punya kitab Tauhid yang berkaitan dengan adab sama Allah Jalla Jalaluhu. Tapi di kitab ini beliau mengkhususkan adab bersama hamba Allah. Dan kita tahu setelah adab sama Allah, sama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah membahas, masuk kepada adab kepada orang yang terdekat sama kita, yaitu orang tua. Dan silakan mungkin bisa dibaca. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bab 1 firman Allah, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan
kepada dua orang ibu bapaknya. Abu Nasr memberitakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar al-Bukhari, dikenal dengan nama Ibnu Niyaziki melalui pembacaan kepadanya yang lantas ditetapkannya. Dia datang kepada kami saat menunaikan ibadah haji pada bulan Syafar tahun 370, mengatakan, Abu Khair memberitakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Jalil bin Khalid bin Huraij al-Bukhari al-Karmani al-Abkhasi al-Bazal tahun 322 mengatakan, Abu Abdillah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Ahnaf al-Ja'fi al-Bukhari mengatakan, Abu Walid menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Syu'bah menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Walid bin Izar memberitakan kepadaku dengan mengatakan, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, pemilik rumah ini, dia menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW, ayyuhal amali ahabu ilallah azza wajal, qala as-salatu ala waqtiha, qultu summa ayun, qala summa birrul walidain, qultu summa ayun, qala summal jihadu fi sabilillah, qala hadasani bihina wala wistazadtuhu lazadani. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian berjihad di jalan Allah. Abdullah mengatakan, beliau telah menyampaikan hal itu kepadaku, dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambahkan kepadaku. Sahih Al-Irwa 1100. Baik. Subhanallah jemaah. Di sini kita lihat bagaimana para ulama ketika meriwayatkan sebuah kitab. Perawi kitab ini menjelaskan bahwasanya dia dapat dari Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hasan. Beliau membacanya kepada Harun ibn Abdul Jabbar al-Bukhari al-Ma'ruf ibn Niyazaki membaca kepadanya. Dan bacaan itu diterima. Ini namanya ijazah. Diperbolehkan untuk meriwayatkan kitabnya. Kemudian sampai beliau mendengar dari Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mendengarnya adalah Abul Khair al-Karmani al-Bazzar pada tahun 322 Hijriah. Beliau mengatakan, telah mengajarkan kepadaku Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Ahnaf al-Ju'fi al-Bukhari rahmatullah alaih. Ini yang dia riwayatkan hadisnya. Bab ini adalah bab tentang wasainal insan biwalidayhi ihsana. Ayat ini ada di surah Al-Ankabut ayat 8. Di surah Al-Ankabut ayat 8, Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa penyebab turunnya ayat ini adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya marah, murka, memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, bukankah agamamu yang mengajarkan agar engkau berbuat baik kepada orang tuamu? Kenapa engkau tidak berbuat baik kepada orang tua? Orang tua Sa'ad memaksa Sa'ad untuk keluar dari Islam. Akhirnya turun ayat ini. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala
wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tidak punya ilmu tentang syirik ini boleh nggak? Nggak ada ilmu tentang bolehnya seorang melakukan kesyirikan. Maka jangan mentaati keduanya. Namun Islam tetap memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua walaupun mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini indahnya Islam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Diceritakan bahwasanya Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan telah mengajarkan kepada kami pemilik rumah ini. Siapa pemilik rumah itu? Yakni Abdullah bin Mas'ud. Di mana peristiwa ini? Abdullah bin Mas'ud memiliki 2 rumah. Yang satu di Madinah, yang kedua ada di Kufah. Disebutkan bahwasanya rumah beliau yang di Kufah itu akhirnya ditempatin oleh Al-Imam Malik. Disewa oleh Imam Malik. Pada masa Imam Malik rahmatullah alaih setelah meninggalnya Abdullah bin Mas'ud yang meninggal pada tahun 32 Hijriah. Tapi peristiwa ini di Kufah. Sambil menunjuk telah mengajarkan kepada aku yang ini nih rumahnya nih. Ditunjuk ke rumahnya. Bahwasanya dia berkata sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nih, tugas seorang manusia adalah belajar dan mengkaji tentang ilmu agama. Apa yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Bertanya. Ada yang selama hidupnya tidak pernah bertanya tentang urusan agama. Padahal dia 0 dalam pengetahuan agama. Terkadang Ustadz memberikan pencerahan. Kemudian setelah ceramah Ustadz mengatakan, tafadhol yang mau bertanya. Ada orang yang gak pernah bertanya. Apakah benar antum tidak membutuhkan? Antum udah tahu, udah paham. Atau memang antum gak peduli dengan urusan agama? Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang telah menerima Al-Quran dari Nabi SAW. Menghafal dari Nabi SAW 70 surat. Secara langsung dari Nabi SAW. Beliau termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Tapi beliau orang miskin. Beliau dahulu hanya pengembala kambing. Orangnya kurus. Tapi kedua betisnya yang mungkin membuat sebagian orang tertawa. Itu kata Nabi SAW lebih berat daripada Jabal Uhud. Abdullah bin Mas'ud sa'altun Nabi SAW. Apa yang dia tanyakan? Ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lihat jemaah. Ini orang yang cerdas. Dia bertanya tentang sebuah amalan yang dicintai oleh pencipta dia. Kita tuh kalau kerja ingin mendapatkan kedudukan di tempat kerja kita. Kalau bisa dicintai oleh bos kita. Sehingga kita akan mendapatkan fasilitas yang kita suka. Kalau bos sudah suka, mau cuti, mau libur, apa biasanya dimudahkan. Abdullah bin Mas'ud yang menjadi beban pikiran dia adalah Allah. Allah tuh pemilik langit dan bumi. Allah tuh penguasa. Allah tuh pengatur semuanya. Jadi kalau ada orang umpamanya di satu kota, orang ini memiliki kekuasaan sehingga orang-orang yang mau dimutasi, mau pindah tempat, orang ini bisa bantu nih biasanya. Itu Masya Allah. Bagaimana hormatnya orang yang ada perlu kepada itu orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar mencari cinta Allah dalam kehidupan ini ya Rabb? Qal Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha.
sholat tepat waktu. Ada riwayat yang mengatakan as-salatu fi awwali waktu, di awal waktunya. Walaupun riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Jadi sholat tepat waktu. Zuhur pada waktu zuhur. Ketika mensegerakan akan lebih baik. Namun apabila ada uzur, Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat zuhur. Ketika terik panas begitu menyengat, Nabi SAW melarang Bilal untuk azan. Tunggu dulu. Sholat isya pun seperti itu. Beliau ingin mengakhirkan, namun tetap di waktunya. Tidak keluar waktu. Itu bicara waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Sehingga kadangkala di beberapa masjid itu kalau kita kajian ya, anak kadang-kala minta kepada pengurus masjid kalau bisa sholatnya ditunda. Sholat isya'nya. Waktu azannya tetap, nanti sholat isya'nya ditunda. Nggak ada masalah, tetap sholat di awal waktu. Karena waktu isya' termasuk panjang sekali. Apalagi memang ada uzur. Yang kedua, kemudian bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud, qultu thumma ay, kemudian amalan apa lagi? Qal birrul walidain. Beliau mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak kedua orang tua. Yang pertama tuh menjadi standar baiknya hubungan manusia dengan Robnya. Yang pertama. Karena kalau sholatnya baik, semua amalannya baik. Ini berkaitan dengan ibadah sama Allah Jalla Jalaluhu. Ibadah yang lainnya akan ikut baik. Yang bakal pertama ditanya pada hari kiamat adalah tentang sholatnya. Yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Orang yang berbakti sama kedua orang tuanya, insya Allah sama seluruh manusia baik. Kenapa? Kalau orang itu durhaka sama orang tuanya, nggak berbuat baik sama orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tetap akan baik sama tuh anak. Berbeda dengan kita. Kadang-kadang ada pertanyaan, Ustadz, anak punya suami ini. Atau ada orang tua tanya, anak punya anak ini Masya Allah baik sama sohib-sohibnya Ustaz. Baik banget. Tapi sama bapak ibunya nggak peduli. Dia telah merasakan. Kalau anak nggak baik sama sohib-sohib, itu sohib akan cuek sama dia. Maka dia merasakan ditinggalkan sama sohib-sohibnya. Terpaksa dia bagaimana mengambil hati sohib. Adapun kedua orang tuanya, walaupun dia cuek, orang tuanya tetap cinta sama tuh anak. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan, amalan yang paling dicintai Allah kedua adalah berbakti kepada orang tua. Kalau antum berbakti sama orang tua, di dalam rumah nggak ada orang lihat, insya Allah antum orang yang baik sama orang lain. Lalu pertanyaan ketiga, qultu thumma ay. Kemudian apa? Beliau mengatakan tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian adalah berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Apa makna jihad? Kita ini kadangkala kalau berpikir jihad, perang. Syekh Al-Jilani rahmatullah alaihi mengatakan, Al-jihad huwa thabat wal sabr alal haq. Jihad itu adalah keteguhan dan kesabaran di atas kebenaran. Menegakkan kebenaran, teguh dan sabar, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Walaupun dalam rangka menyampaikannya, dalam rangka mempertahankan keimanannya, dia harus mengorbankan jiwa dan hartanya.
Dia tidak akan peduli sama hal yang membahayakan dirinya. Maka di sini kita harus tahu bahwa jihad itu disyariatkan adalah untuk menyampaikan agama Allah ini. Untuk menegakkan agama Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan harta rampasan perang, untuk mendapatkan berbagai macam kenyamanan dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, nggak dikatakan fisabilillah tuh orang. Amalan yang paling mulia setelah berbakti sama orang tua adalah berjihad di jalan Allah. Di jalan Allah. Jangan sampai salah. Karena sebagian orang ketika belajar Islamnya nggak lengkap, muncul aliran-aliran yang nyeleneh. Tadi menamakan sesuatu yang bukan dari agama jadikan agama. Bunuh polisi, jihad fisabilillah. Ngebom sana, jihad fisabilillah. Baik, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, andai kata aku minta tambahan, beliau mengajarkan, andai kata aku minta tambahan, pasti beliau menambahiku. Namun karena ini adab ketika belajar, jangan sampai kita menyusahkan orang yang kita tanya. Bertanya 1, 2, 3 cukup. Nanti lain waktu mungkin mau bertanya. Dan tujuan ilmu itu bukan hanya untuk menambah wawasan saja. Tapi untuk diamalkan nih. Kita udah tahu nih. Amalan yang paling mulia yang pertama adalah mengabdi kepada Allah tepat waktu. Sholat. Banyak orang yang tepat waktu kalau masuk kantor, kalau bekerja. Tapi dia ketika sholat menunda-nunda. Akhirnya jadi orang yang sengsara. Ada orang yang berbakti sama orang tuanya. Orang kampung semua tahu fulan berbakti. Nah, ini masalah akhlak dia sama makhluk. Dia berbakti. Insya Allah sama orang lain dia juga baik. Tapi ketika dia tidak sholat, ketika dia mengakhir-akhirkan sholat, maka berbahaya. Bisa jadi kebaktian dia itu hanya pencitraan. Karena dia sama Allah nggak baik. Maka 3 hal ini sebenarnya yang diceritakan oleh Nabi SAW adalah sebagai tolak ukur manusia. Hubungan sama Allah, sholatnya. Hubungan sama manusia, kebaktiannya sama orang tua. Perjuangan dan pengorbanannya untuk kebaikan agamanya, maka adalah jihad fisabilillah. Baik, itu hadis yang pertama. Silakan dibaca hadis yang kedua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadis kedua. Adam menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Syu'abah menyampaikan kepada kami dengan Syu'abah. Bacaan itu Syu'bah. Yang bahasa Indonesia jadi Syu'abah. Syu'bah. Nah, Ustaz. Adam menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Syu'bah menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Ya'la bin Atha menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, Ridhal Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha Allah ada dalam ridha orang tua dan murka Allah ada dalam murka orang tua. Hasan mauquf, namun dalam riwayat lain dinyatakan sahih marfu. Barakallahu fiik. Baik. Ridha jamaah. Kita bicara kadang-kala kalau mendatangi pernikahan ada tulisan mohon doa atau dan restu. Itu keridhaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini,
buat orang-orang yang cari keridhaan, kesenangan, restu. Maka ketahuilah bahwa keridhaan Allah berada dalam keridhaan orang tua kita. Kalau kita membuat orang tua kita ridho, senang sama kita, tanpa menyelisihi perintah Allah. Karena tadi kita sampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya ridho kalau anaknya berbuat syirik. Kalau agamanya keluar dari Islam, ibunya ridho. Apakah kita harus membuat ibu kita ridho? Enggak. Karena urusannya ini Allah murka. Jadi yang dicari keridhaan pertama adalah keridhaan Allah Jalla Jalla. Kalau Allah ridho dan perbuatan yang diminta oleh orang tua kita itu sesuatu yang diperbolehkan, maka kita seharusnya memenuhinya. Sebagian ulama ketika menafsirkan perintah Allah yang di surat Al-Isra ayat 23-24, ketika Allah mengatakan wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, jangan engkau menghardik keduanya. Di antara tafsirnya adalah jangan engkau menghalangi sesuatu yang diinginkan oleh orang tua. Orang tua ingin dan sesuatu itu tidak membahayakan dan tidak bertentangan dengan syariat, berikan. Orang tua ingin, umpamanya, nak, abah kok kepingin rumahnya dibongkar nak ya, umpamanya. Maka mungkin antum mengatakan gak perlulah ayah, kan masih bagus. Seharusnya antum mengatakan, iya ayah, nanti kalau ada rezeki kita bongkar. Orang tua menginginkan sesuatu dan antum mampu berikan. Ingat dalam kondisi selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Ketika orang tua murka sama anaknya, tidak suka sama anaknya karena anaknya durhaka. Ada anak-anak yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada kedua orang tua. Ada anak yang lebih mengutamakan istrinya atau mengutamakan anak dia sendiri daripada kedua orang tuanya. Sehingga orang tuanya murka, maka Allah murka. Maka kita diperintahkan bagaimana ngambil hatinya orang tua kita. Tidak merepotkan keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Kalau ngomong sama orang tua, pilih kata-kata yang indah. Rajut kata-kata tersebut. Susun. Kemudian ucapkan dengan penuh kerendahan. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Dengan penuh kerendahan yang diliputin dengan kasih sayang. Wa qur rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang sekali sama orang tua ngomong, Umi, Abah, apa yang Abah gak suka dari anak? Tolong sampaikan apa? Betul siapa? Kita minta nasihat orang tua kita. Terkadang kita nih merasa udah baik. Karena pujian dari sana sini, oh antum anak yang berbakti. Padahal orang tua kita ada yang gak suka sama kita. Maka minta maaf, datang ke orang tua. Karena jangan sampai kita berharap keridhaan Allah, ternyata orang tua kita murka. Nggak dapat kita ridho Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini berkaitan dengan keridhaan jamaah. Orang kalau sudah diridhain sama Allah, kira-kira di mana tempat? Ketika Allah mengatakan tentang para sahabatnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Coba kita bicara ridho. Antum buka Qur'annya tentang bagaimana para sahabat mencari keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Allah ridha kepada mereka. Nah, di surah At-Taubah ayat 100.
supaya kita bisa memahami apa sih ridho, kenapa kita harus cari ridho Allah, apa yang kita akan dapat. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Itu keridhaan Allah, jemaah. Ketika Allah ridha, Allah akan masukkan untuk ke surga. Hidup akan jadi indah. Rezeki akan diberkahi. Umur akan dipanjangkan. Dengan catatan orang tua antum ridha. Kemudian setelah berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua secara umum, Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab tentang berbakti kepada ibu. Babun birrul bab berbakti sama ibu. Kenapa kok ibu yang disebutkan dahulu? Karena di dalam Al-Quranul Karim setiap kali Allah berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Contohnya yang di surat Luqman. Umpamanya. Coba. Udah dapat surat Luqman? Ayatnya 14. Jadi ini disebutkan di surat Al-Luqman ayat 14. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah. Silakan dibaca yang di surat Al-Luqman ayat 14. Supaya kita tahu kenapa yang disebutkan kok ibu dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayka ilayal masir. Ilayyal masir, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, kita lihat di ayat ini. Allah menyebutkan hamalathu ummu, ibunya. Setelah berbakti kepada kedua orang tua disebutkan ibunya. Ibunya yang hamil, ibunya yang menyusui. Di ayat lain disebutkan wadu'athu, ibunya yang melahirkan. Inilah yang menyebabkan kenapa memang kebaktian anak kepada ibunya itu harus lebih. Karena Allah yang menyebutkan ibu.
Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau juga seperti itu. Silakan dibaca hadisnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bab bakti kepada ibu. Abu Hashim menyampaikan kepada kami dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Aku bertanya, ya Rasulullah, man abar? Qal ummaka. Qultu an abar? Qal ummaka. Qultu man abar? Qal ummaka. Qultu man abar? Qal abaka. Summal aqraba fal aqraba. Wahai Rasulullah, pada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya, kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya, kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya, kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ayahmu, kemudian kerabat terdekat, lantas yang terdekat berikutnya. Hadis Hasan. baik, barakallahu fikum. Nah, ini kita belajar kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi semua hadis yang kita kaji adalah rawahul Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Namun bukan berarti hanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Ulama-ulama ahli hadis lainnya meriwayatkan sebagaimana disebutkan di sini, umpamanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tapi dalam kitab ini perawinya adalah Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Baik. Kita lihat bagaimana seorang sahabat datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, Muawiyah ibn Haidah. Dia itu kakeknya Bahz bin Hakim. Dia meriwayatkan Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, siapakah orang yang aku harus berbakti kepadanya? Kita lihat jemaah, pertanyaan Abdullah bin Mas'ud tentang amalan apa yang paling dicintai Allah, dan pertanyaan sahabat ini. Di sini kita akan faham kenapa Allah memilihkan buat nabinya sahabat-sahabat yang seperti ini. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Mereka adalah orang-orang baik. Allah ridha sama mereka. Oleh karena itu kalau ada seorang yang mencaci sahabat, ya adalah orang yang nggak tahu diri, yang tidak pernah bercermin orang itu. Sehingga dia tidak tahu dengan segala kekurangan di dirinya. Tapi dia suka melihat orang lain dan mencelanya. Dia bertanya, siapakah orang yang harus berbakti kepadanya? Apa jawab Nabi SAW? Umat. Ibumu. Qultu man abar. Aku bertanya, siapa yang aku harus bakti lagi ya Rasulullah SAW? Setelah ibu. Umat, ibumu. Terus tanya lagi yang ketiga kali. Sama jawabannya, ibundamu. Kemudian aku bertanya, man abar? Siapa yang aku harus berbakti kepadanya? Jawab Nabi SAW, abaka thummal aqrab, bapakmu. Kemudian yang terdekat, lantas yang terdekat. Selanjutnya seperti itu. Tapi Nabi SAW sudah memberikan tingkatan kebaktian yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kelima yang terdekat. Bisa jadi istrinya, bisa jadi anaknya. Yang paling dekat dengan engkau. Kakeknya jangan lupa. Karena setara dengan orang tua. Kenapa Nabi SAW? Nih supaya para wanita di berbagai penjuru dunia, khususnya yang merasa terzalimi dengan agama Islam,
para wanita-wanita atau lelaki juga yang beranggapan bahwasanya Islam membelenggu para wanita, menindas para wanita, tidak memberikan hak dan kebebasan kepada mereka. Subhanallah. Ini pernyataan, sekali lagi, ini penyebab umat Islam itu jadi lemah ya. Karena dia nggak tahu dengan agamanya sendiri. Muslim nggak suka dengan ajaran Islam. Karena nggak paham. Wanita di dalam Islam mendapatkan penghormatan 3 kali lebih daripada seorang bapak. Ibu, ratu ibu itu dalam Islam. Bukan ibu disuruh kerja terus, disuruh cari duit, ngasih makan suami dan anak ya. Ana lihat di negeri kita, di beberapa suku yang ana datengin, itu laki-lakinya hanya tidur-tiduran saja. Dikatakan minum-minum, kemudian bermain judi, istrinya disuruh bekerja. Mau seperti itu enggak? Itu kebebasan yang diinginkan oleh wanita. Bebas bekerja, keluar rumah, suami tiduran di rumah. Enggak seperti itu Islam. Kewajiban memberikan nafkah, kewajiban bapak. Di sini seorang ibu sudah hamil anakmu, melahirkan, mempertaruhkan nyawanya, menyusui, kemudian setelah itu disuruh cari duit juga. Maka ini penindasan. Kalau bicara penindasan, ini loh perempuan-perempuan yang disuruh bekerja, disuruh hamil, disuruh melahirkan, disuruh nyusui, kemudian masih disuruh cari duit. Kerjanya suami terus apa? Maka para jamaah, Rasulullah SAW mengatakan ibumu. Hari ibu hanya setahun sekali. Dalam Islam, semua hidup anak tuh berbakti sama ibunya. Lebih mengutamakan ibunya daripada ayahnya. Setelah itu baru bapaknya. Makanya para istri nih, yang terkadang cemburu dengan orang tua suami. Karena suami terlalu baik sama orang tuanya, terlalu baik sama ibunya. Memang itu syariatnya. Engkau orang asing yang datang dalam kehidupannya. Sedangkan orang ini, suamimu itu, di perutnya ada tali pusar. Tali pusar itu tanda di mana dia minum darah ibunya, hidup dari ibunya. Maka seharusnya kita nih, kalau ngelihat tali pusar nih, Allah, ana dulu makan dari ibuku ya. Kemudian kau durhaka sama ibu. Kemudian kita nih diperintahkan untuk bisa mengangkat derajat ibu kita. Bukan mempekerjakan ibu kita. Berulang kali di beberapa kajian ana sampaikan. Ada anak-anak yang sukses, yang hidup di kota besar, ibunya hidup di kampung, akhirnya ibunya dibawa ke kota. Dikasih kamar, kasih fasilitas, tapi ibunya dipekerjakan di sana. Karena sang anak bekerja, suami istri, akhirnya ibunya jadi perawat untuk anak-anak. Sang ibu mungkin mengatakan, iya nggak apa-apa nak, ibu akan merawat nak. Nggak usah gaji babysitter, emang apa sayang duitnya ini itu ya Allah. Padahal dia sudah tua renta, dia sudah lelah. Tapi kadang-kala dia menawarkan hal itu karena dia tahu sekarang dia bersandar kepada anaknya. Maka itu harus dihilangkan jamaah. Biarkan mereka istirahat, menikmatin masa tuanya, gendong cucu, ngerawat cucu sebentar, kemudian cucunya main lah. Kalau memang kau punya pembantu, biar sama pembantu. Bukan dia malah harus menggendong anakmu. Punggungnya sudah lemah, tulang-tulangnya sudah rapuh. Maka ini peringatan buat para anak.
Ibumu, 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 baru ayah. Dan para ayah nanti akan datang nih. Seorang anak harus berbakti sama ayahnya juga. Nah, silakan hadis yang selanjutnya dibaca. Said bin Abu Maryam menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir memberitakan kepada kami dengan mengatakan, Zaid bin Aslam memberitakan kepadaku dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia didatangi seseorang yang lantas berkata, Ini khotobtu amro'atan fa'abad an tankihani faqotobaha qoiri fa'ahabbat an tankihahu fakhirtu alaiha faqotaltuha fahalli min taubat qala ummuka hattatun qala la hayyatun qala la qala tub ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta fadahabtu fasa'altu Ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummahi. Ini salah nih. Hayati ummihi. Faqala inni la a'lamu amalan akhrabu ila Allahi azza wa jal min biril walidati. Aku pernah meminang seorang perempuan, tetapi dia enggan untuk menikah denganku. Kemudian dipinang oleh orang lain, dan ternyata dia berkenan untuk menikah dengannya. Aku pun cemburu kepada perempuan itu, lantas aku membunuhnya. Apakah ada tobat bagiku? Ibnu Abbas balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan dekatkan dirimu kepadanya semampumu. Lantas aku pergi menemui Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya. Siapa yang pergi nih? Siapa yang pergi menemui Ibnu Abbas? Atha bin Yasar. Atha bin Yasar. Iya. Terus? Kenapa engkau bertanya kepada orang itu, apakah ibunya masih hidup? Ibnu Abbas menjawab, sejauh pengetahuanku, tidak ada satu amal pun yang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla dibanding berbakti kepada ibu. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Nih. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Laki-laki itu kadang-kadang cemburu. Cemburu kepada wanita yang menolak dia. Seharusnya kita tuh sering nazar perempuan kadangkala. Ada ikhwan yang mau menikah, nazar kepada perempuan, kemudian nggak jadi, nggak cocok. Terus kalau perempuan yang menolak, kenapa perempuan itu disalahkan? Seharusnya kita fair kan? Sebagaimana engkau pernah menolak seorang wanita karena nggak cocok, perempuan juga bisa menolak dirimu. Orang ini karena kecemburuan dia, perempuan ini dipinang oleh orang lain, diterima, dibunuh tuh perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia datang menyumai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia ingin bertobat. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, ibumu masih ada enggak? Ibu enggak ada, udah meninggal dunia. Pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada orang itu tentang ibundanya, ini menarik hati Atha bin Yasar. Sehingga dia penasaran. Kenapa kok ditanya ibunya? Maka jawabannya,
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inni la'a'lamu amalan aqrab ilallah. Aku nggak tahu tuh amalan yang lebih dekat ke Allah daripada berbakti kepada ibu. Maka kalau antum mau berbuat baik, kalau antum banyak dosa, nih sebelum Ramadan kita lihat nih. Ada orang-orang yang banyak dosa. Dosa itu menutupin hati, menyebabkan antum tidak bisa merasakan lezatnya Ramadan. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan di antara penghapus dosa adalah amal kebajikan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Oleh karena itu orang yang bertobat hendaklah memperbanyak amal soleh. Agar Allah menerima taubatnya. Dan amal soleh yang paling agung, yang paling mendekatkan kepada Allah adalah berbakti sama ibu. Nggak tanya bapaknya, yang ditanya ibunya. Maka kita nih yang masih punya orang tua, berarti kita masih punya kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosa kita dengan kebaktian kita kepada orang tua. Orang tua itu pintu surga. Oleh karena apalagi ibu. Oleh karena itu, ketika seorang hamba yang mensia-siakan kedua orang tuanya ketika hidup, lalu kedua orang tuanya mati, kemudian dia baru sadar, baru ingin berbakti, selesai sudah. Mudah-mudahan keduanya memaafkan dirimu. Salah seorang dari ulama salaf menangis di hari kematian ibundanya. Ditanya, kenapa engkau menangis? Ya gimana aku gak sedih. Salah satu pintu surga untukku telah ditutup. Ditutup. Maka inilah penghormatan Islam kepada wanita. Wanita tidak dijadikan pembantu. Wanita di dalam Islam tidak diperjualbelikan. Hanya untuk mengiklankan sabun. Hanya untuk mengiklankan sampo. Hanya untuk mengiklankan ya barang-barang. Kemudian dikatakan inilah kebebasan yang dicari oleh para wanita. Tidak, jamaah. Dan wanita-wanita akan merasakan sendiri. Ada seorang wanita karir. Karirnya Masya Allah jangan ditanya. Sehingga lelaki-lelaki yang mau meminang dia itu pada takut. Akhirnya ketika dia sudah menjadi gadis tua. Perawan tua. Dia mengatakan, ambillah semua karirku. Aku hanya ingin satu. Aku ingin ada yang memanggilku bunda. Bunda, ummah, ummi. Aku hanya itu yang aku cari. Disinilah tingkatan yang tertinggi untuk karir seorang wanita. Ketika dia bisa menghasilkan generasi-generasi yang melanjutkan perjuangan. Sang ibu tidak dikenal namanya. Siapa yang kenal dengan nama ibunda Imam Syafi'i? Orang kenal dengan bapaknya, Muhammad bin Idris. Siapa yang tidak kenal dengan siapa yang kenal dengan ibunda Imam Bukhari? Yang kita kenal adalah bahwasanya nama Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail. Nah, Abdullah bin Ismail bin Ibrahim. Itu namanya. Ibunya siapa nggak ada yang tahu. Sekarang adakah orang yang kenal sama nama ibu anak? Orang yang tahu Syafiq bin Riza Basalama. Tapi nggak ada. Di situ semakin besar kewajiban anak berbakti buat ibunya. Ibu tuh nggak dikenal sama orang, tapi engkau mengenal dia. Bahwa engkau bisa berdiri, berjalan, sukses seperti ini. Ibumu. Berapa lama dia begadang demi engkau tidur. Berapa sering dia meneteskan air mata berdoa. Semoga anakku diterima sekolahnya ya Allah. Semoga anakku diterima lamaran kerjaannya ya Allah. Semoga. Dia kerahkan segala-galanya. Hanya Allah yang tahu tentang usaha dia.
Banyak orang nggak tahu. Ketika anaknya sukses, nama bapaknya yang disebut. Karena itu nasab yang selalu bersambung. Maka Allah memberikan kepada seorang ibu hak yang harus ditunaikan oleh anaknya. Barakallahu fikum. Baik. Dilanjutkan kita akan masuk kepada bab yang ketiga. Ini berkaitan dengan berbakti kepada bapak ya. Karena memang ada anak yang terlalu perhatian sama ibunya, gak berbakti sama bapaknya. Meremehkan bapaknya. Ada anak yang sampai mukul bapaknya. Ada peristiwa di salah satu pulau. Kalau nggak salah di Pulau Madura. Ada bapak yang menikah lagi. Ibunya sudah tua, sang bapak menikah lagi. Itu anak-anaknya marahin bapaknya. Bahkan ada yang membentak-bentak, menghardik, bahkan ingin memukul bapaknya. Apa yang dilakukan oleh ayahmu? Dia melakukan sesuatu yang halal. Sang anak jadi durhaka karena kecintaan kepada ibunya. Ingat bahwa engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ini kita juga kadang-kala lupa. Dan ada wanita-wanita atau ibu yang meremehkan peran suaminya. Ketika suami seakan-akan tidak pernah peduli sama anaknya, jamaah. Dan untuk para wanita, bikin anak-anak itu menghargai bapaknya. Bapaknya keluar dari rumah, kerja, sore, capek. Sampaikan kepada anak-anakmu. Agar mereka cinta sama ayahnya. Nak, bapakmu kerja buat engkau, nak. Itu beras yang ada di dapur. Itu daging yang ada di kulkas. Itu semua usaha bapakmu, nak. Engkau bisa sekolah. Kita bisa merasakan listrik, ini bapakmu. Sampaikan. Sehingga ketika bapaknya datang, anak itu nungguin bapaknya. Ini pahlawanku sedang datang. Yang capek. Dia mungkin akan mengambil tisu untuk mengusap keringat bapaknya. Mungkin dia akan mengambilkan air. Bapakmu capek, nah ambilkan air. Subhanallah. Segala kekurangan, mungkin bapak keras, mungkin bapak suka marah, tapi sampaikan kepada anak. Kalau engkau punya kewajiban berbakti sama bapak. Dan berkaitan dengan dua hal yang berbakti dengan ibu dan bapak. Ini tidak akan pernah terputuskan dalam Islam. Walaupun keduanya kafir, walaupun keduanya sudah berpisah karena cerai. Tetap anak punya bapak. Tetap anak punya ibu. Mungkin dia ikut ibunya. Mungkin dia ikut bapaknya. Tapi dia tetap memiliki ayah dan ibu. Kalau ibunya menikah lagi, ingat bahwasanya suami ibumu yang baru bukan bapakmu. Dia adalah suami ibu. Mungkin sang anak ikut ayahnya. Ketahuilah bahwa istri baru ayahmu itu bukan ibundamu. Dia adalah istri ayahmu. Engkau harus menghormatin dia. Tapi ingat, engkau memiliki ibu. Mungkin ada anak yang diasuh oleh orang lain. Ingat, mungkin ibumu telah memberikanmu kepada itu orang tua asuh ketika engkau masih bayi. Tapi engkau harus ingat selalu bahwa engkau memiliki ibu yang 9 bulan hamil dirimu. Engkau harus tahu memiliki ibu yang pernah mengorbankan nyawanya demi melahirkan dirimu. Maka ini penting jemaah. Berkaitan dengan kenapa dibedakan bapak sama ibu? Karena kalau mereka berpisah. Baik, silakan dibaca tentang kebaktian kepada bapak. Bab ketiga, bab bakti kepada ayah. Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Wahid bin Khalid menyampaikan kepada kami dari Ibnu Syubrumah. Dia mengatakan, aku mendengar Abu Zur'ah dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, Hila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abaru qala ummaka qala summa man
Qala ummaka. Qala summa man? Qala ummaka. Qala summa man? Qala abaka. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah SAW, kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya kemudian siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Allahu Sahih. Akbar. Kita lihat di sini nih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau hadis yang sebelumnya tadi yang mirip dengan hadis ini itu diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Di sini dikatakan ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang aku harus berbakti kepada? Ummak. Kemudian siapa? Ummak. Kemudian siapa? Ummak. Kemudian siapa? Baru ayah. Namun walaupun seperti itu, anak berarti wajib berbakti sama ayahnya. Hanya levelnya yang beda. Sebagian para ulama mengatakan, anak tuh kalau punya rezeki, duit, mungkin dia perlu kasih bapaknya. Karena bapak harus kasih nafkah kepada ibu. Tapi untuk kasih sayang, maka ibu yang lebih membutuhkan. Ibu yang lebih membutuhkan kasih sayang. Sehingga anak jadi tahu tuh. Jangan sampai kita punya ayah, jadi hubungannya sama ibu kita jadi kurang baik. Mungkin ayah sudah tua renta, mungkin ayah tidak memberikan nafkah ya. Seharusnya kita yang kasih sama ayah kita. Ayah kasih nafkah buat ibu. Sehingga ibu tetap memandang bahwa inilah pahlawanku. Tetap dia memberikan nafkah kepada urusan rumah tangganya. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan, "Tsumma man qala abak." Setelah yang ketiga bapak. Para sahabat Nabi, bagaimana kebaktian mereka kepada bapak mereka, jangan ditanya. Ini yang kadang-kala kita perlu belajar. Nanti kita akan masuk bagaimana kebaktian Abdullah bin Umar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai ketika ayahnya mau meninggal di dunia, apa yang dia lakukan. Baik, mungkin dibaca hadis yang selanjutnya. Bismillah. Bisir bin Muhammad menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Abdullah memberitakan kepada kami dengan mengatakan, Yahya bin Ayyub memberitakan kepada kami, dia mengatakan, Abu Zur'ah menyampaikan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkata, Atara julun Nabiyya Allah sallallahu alaihi wasallam faqal ma ta'muruni qal bira ummaka summa ad faqal bira ummaka summa ad faqal bira ummaka summa ad rabi'ah faqal bira abaka. Seseorang datang kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi. Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi. Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi untuk yang keempat kalinya. Beliau pun menjawab, berbaktilah kepada ayahmu. Hadis sahih. Taib, ini kayaknya hadisnya ada yang kurang jemaah. Di dalam kitab aslinya disebutkan thumma ada rabi'ah faqala birra ummak. Kemudian dia mengulangi bertanya yang keempat kalinya, lalu Nabi mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Thumma adal khamisah faqala birra abak. Kemudian ia bertanya lagi untuk yang kelima kalinya. Baru Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam birra abak. Maka tolong ditambahkan hal ini.
Jadi yang keempat kali dia bertanya lagi, Nabi SAW mengatakan birra ummah. Baru yang kelima, Nabi SAW mengatakan birra abak. Maka di hadis ini disebutkan kedudukan ibu 4 kali di atasnya bapak. Namun tetap babnya bab tentang berbakti kepada ayah. Maka kita nih yang jadi anak sekarang, kalau ayah butuh sesuatu, datang ayah mulai melihat anaknya punya mobil, anaknya punya motor 2, kemudian ayah mengatakan, nak motornya ayah bawa ayah. Engkau punya makanan yang enak, ayahmu tawarin. Engkau memiliki rezeki, berikan kepada ayahmu. Anta wa malu kali abik, engkau bersama hartamu milik bapak. Kejadian di masa Nabi SAW, ketika datang seorang anak muda melaporkan ayahnya, mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, sesungguhnya ayahku mengambil hartaku. Rasulullah SAW mengatakan, datangkan ayah. Ini urusannya ada gugat dan penggugat dan tergugat. Ayahnya digugat sama anaknya sendiri. Antum pikir itu tidak terjadi? Di negeri kita terjadi. Anak gugat ibunya sendiri kadang-kadang. Na'udzubillah min dzalik. Maka akhirnya ayahnya dipanggil. Ditanya oleh Nabi SAW, benarkah engkau mengambil harta anakmu? Ya Rasulullah, gak boleh aku ngambil hartanya dia. Aku yang membesarkan dia. Aku yang kerja untuk dia. Apakah setelah dia sukses kemudian aku gak boleh menikmatin harta dia? Dan tanyakan kepada dia, aku ngambil hartanya untuk apa? Untuk kasih bibi-bibinya dia yang gak mampu. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada pemuda tersebut, anta wa malu kali abik, engkau bersama hartamu milik bapak. Milik bapak. Para ulama menyebutkan bahwasanya bapak, ibu itu boleh ngambil harta anaknya dengan 2 catatan. Yang pertama kebutuhan, yang kedua tidak membahayakan anaknya. Boleh. Ngambil dengan cara yang baik. Karena memang engkau bersama hartamu milik bapak. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke bab yang keempat. Kadang-kala ada pertanyaan. Biasanya dari wanita. Ustadz, apakah kita masih wajib mentaati suami kita, menghargai suami kita, menghormati suami kita, padahal dia zalim sama kita? Pertanyaan itu udah lewat tuh, kita sering jawab. Tetap istri wajib berbakti kepada suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Ini berkaitan dengan kedua orang tua. Bagaimana kalau orang tua zalim? Ini orang tua sebagian mengatakan, ya Ustadz nih, bapak ana Ustadz, waktu anak kecil, ana gak diurusin Ustadz. Ibu ana diceraikan sama bapak ana. Ibu ana yang kerja, yang lelah, capek. Dia jadi tukang cuci, dia masak, dia apa, dia jualan. Kemudian ketika anak sukses, bapak anak datang. Dan ada sebagian anak yang akhirnya merubah nasabnya. Karena kebencian dia sama bapaknya. Maka kita perlu baca nih hadis ini. Bagaimana kalau ada orang tua yang zalim? Apa yang harus kita lakukan? Walaupun asar ini adalah dhaif ya. Silakan dibaca. Assalamualaikum. Hadis ke-7. Hajjaj menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Hamad, lebih dikenal dengan nama Ibnu Salamah, menyampaikan kepada kami dari Sulaiman At-Tamimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini ya'ni minal jannati wa in kana wahidan fawahidun
wa in aghdaba ahaduhuma lam yaradallahu anhu hatta yarda anhu. Qila wa in dhalamahu qala wa in dhalamahu. Yang artinya tidaklah seorang muslim mempunyai dua orang tua yang muslim. Di waktu pagi dia pada mereka berdua dengan mengharap ridho Allah, melainkan Allah bukakan baginya dua pintu, maksudnya pintu surga. Jika orang tuanya hanya satu, maka pintu yang dibuka juga satu. Jika dia membuat murka salah satunya, maka Allah tidak ridho kepadanya sampai orang tuanya itu ridho kepadanya. Ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya menzaliminya, Ibnu Abbas menjawab, meskipun mereka berdua menzaliminya. Dhaif isnad. Nah, Tidak dikenal. jadi asar ini secara sanadnya adalah dhaif. Ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi secara umum makna dari asar ini sahih, berkaitan dengan keridhaan Allah, ada di keridhaan kedua orang tua, bahwasanya seorang ibu adalah salah satu pintu surga yang terindah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah buat anaknya. Berkaitan dengan kewajiban mentaatin kedua orang tua, kita sudah jelaskan bahwasanya anak wajib taat kepada orang tuanya selama tidak dalam kemaksiatan. Kita wajib memenuhi kebutuhan orang tua kita selama kita mampu dan tidak membahayakan diri kita. Bagaimana kalau orang tua zalim? Walaupun orang tua zalim, selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan, kita tetap harus berbakti kepada orang tua kita. Contoh kezaliman orang tua ya bisa kita lihat. Ada orang tua mungkin yang tidak memberikan nafkah. Biasanya yang Anda lihat ketika terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, sang anak ikut ibu, sang bapak lupa. Menikah lagi sang bapak, tidak ketahuan di mana keberadaannya. Tapi tatkala anak sukses bapaknya datang. Wajib berbakti, tetap berbakti. Maka cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kebaktian dia kepada ibunya. Dan dia dikenal adalah orang yang paling berbakti sama ibunya di Mekah. Ketika ibunya terus maksa dia untuk keluar dari agama Allah, maka disebutkan oleh Sa'ad, ya Ummah, ibunya mogok makan. Dia ingin orang-orang nanti mencela Sa'ad sebagai seorang pembunuh, yaitu pembunuh ibunya. Karena membiarkan ibunya mogok makan sampai mati. Maka Sa'ad mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ya Ummah, law kanat laki mi'atu nafs, andai kata engkau memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu nyawa tersebut keluar, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Silahkan Ummah, engkau makan atau nggak usah makan, sudah terserah ibu. Tapi tetap kewajiban mendampingi orang tua dalam kehidupan dunia, walaupun dia kafir, walaupun dia memaksa kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka, dia zalim sama kita, maka tetap berbakti. Baik. Kita masuk ke bab kelima tentang bagaimana berbicara dengan orang tua. Tadi secara umum tentang berbakti, tapi bagaimana cara kita ngobrol sama orang tua. Terus terang ya, Ana ini sedih, ada di beberapa tempat tuh yang anak ngomong sama orang tuanya kayak sohib orang tuanya. Kayak teman dia. Jadi bahasa yang dia gunakan itu bahasa yang dia gunakan dengan teman-temannya. Mungkin ada yang kamu sama orang tuanya. Kadang-kadang ada anak ngomong sama orang tuanya, kalau bahasa Jakarta mungkin lu gue ya, kalau Jakarta. Kalau mungkin di bahasa lain adalah yang bahasa itu bahasa kasar. Atau dalam memanggilnya dengan panggilan yang tidak pantas buat orang tuanya. Atau ada yang manggil orang tuanya dengan teriak-teriak. Ada yang manggil orang tuanya dengan panggilan yang kalau orang mendengar kayaknya nggak pantas. Tapi di keluarga tersebut biasa. Ini penting nih.
Ada anak teriak-teriak sama orang tuanya, buat orang kamu biasa itu memang. Tapi itu nggak benar. Kita harus tahu kebiasaan yang buruk bukan untuk dipertahankan, tapi untuk dibenarkan, diperbaiki. Kebiasaan yang baik itulah yang dipertahankan. Kalau bisa ditambah. Di antara kebiasaan buruk kadangkala cara ngomong sama orang tua. Coba kita lihat nih, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya tentang berucap. Dan Allah tadi yang sudah kita sampaikan di surat Al-Isra ayat 23-24. Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya perkataan yang indah sekali. Nah, silakan dibaca. Di sana belum masuk waktu maghrib kan? Belum Ustaz. Alhamdulillah. Nah, silakan dilanjutkan. Bab kelima, melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Musaddad menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Ismail bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Zaid bin Mikhraq menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Sailasa bin Mayas menyampaikan kepadaku dengan mengatakan, Kuntu ma'an najadati fa'asab. Mungkin perlu dibaca artinya aja Bang yang ini Bang. Dibaca artinya. Aku bersama para najadat hingga aku terjerumus dalam dosa-dosa yang tidak aku pandang selain sebagai dosa besar. Kemudian aku menyampaikan hal itu kepada Ibnu Umar. Dia menanyakan apa itu. Aku katakan demikian dan demikian. Ibnu Umar berkata, ini tidak termasuk dosa besar. Dosa-dosa besar itu ada 7. Menyekutukan Allah, membunuh jiwa, lari dari medan perang, menuduh zina perempuan yang menjaga diri, memakan riba, memakan harta anak yatim, berbuat ilhad di masjid, berlaku sombong, dan durhaka kepada kedua orang tua yang membuat keduanya menangis. Ibnu Umar bertanya kepadaku, apakah kamu takut terhadap neraka dan sangat menginginkan untuk masuk surga? Aku katakan, tentu demi Allah. Ibnu Umar bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Aku menjawab, aku masih punya ibu. Ibnu Umar berkata, demi Allah, seandainya kamu melembutkan ucapanmu dan memberikan makan kepadanya, niscaya kamu benar-benar masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Barakallahu fiik, subhanallah. Ini athar dari Abdullah bin Umar ya. Ucapan di sini kuntum an-najdat. Aku bersama najdat. Najdat itu salah satu kelompok khawarij. Kelompok khawarij. Kita tahu kelompok khawarij ini kadang-kala mereka ya sembarangan membunuh. Dari dulu. Ada anaknya sahabat yang dibunuh, yang perutnya dibelah sama mereka. Bagaimana mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan berharap pahala dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan Abdullah bin Muljim yang bunuh Ali bin Abi Thalib ini itu orang soleh. Dari sisi dia ahli ibadah ya. Tapi karena memiliki pemikiran yang sesat, dia berpikir membunuh Ali bin Abi Thalib bisa menyelesaikan masalah, dia lakukan hal itu. Maka pemikiran yang menyimpang dari Islam ini banyak sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Kata Nabi SAW. Orang ini, Taisalah bin Mayyas, dia telah melakukan dosa-dosa yang menurut dia kayaknya dosa besar. Maka dia cerita kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab. Nih dosaku ini. Dia cerita. Lalu kata Abdullah bin Umar bin Khattab, laisat hadhihi minal kabair. Itu bukan termasuk dosa-dosa besar. Jadi pembagian dosa itu dalam Islam ada 2. Dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar.
Dosa-dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan maka akan jadi besar. Seperti kerikil yang ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1.000.000 juga banyak jadinya. Jadi besar. Dan dosa-dosa besar ketika seorang bertobat maka akan jadi kecil dosa tersebut. Setelah Abdullah bin Umar mendengarkan hal itu, maka dia sampaikan, oh yang kau kerjakan bukan dosa-dosa besar. Hadis ini atau asar Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita harus belajar tentang mana dosa besar dan mana dosa kecil. Ada orang makan riba. Dia kerja memang dia di tempat-tempat riba atau bahkan dia memang dia sendiri yang secara langsung meribakan uang dia. Dan dia merasa aman. Padahal riba ini termasuk dosa besar. Yang walaupun di sini hadis ini disebutkan. Abdullah bin Umar mengatakan hunnatis ada 9. Dosa-dosa besar ini banyak jumlahnya. Ini hanya beberapa yang disebutkan. Al-isyrak billah, syirik, membunuh, melarikan diri dari perang. Kemudian menuduh wanita yang soleha berzina. Wa aklu riba, makan riba. Na'udzubillah, sekarang makan riba itu zaman di kampung-kampung kita lihat. Mulai dari sistem pegadaian yang ada di kampung-kampung ya. Yang kadang-kadang utang piutang yang ada di kampung, kredit yang ada di kampung, sistemnya riba. Itu dosa besar. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Wa ilhadun fil masjid. Ilhad itu menyimpang di dalam Masjidil Haram, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di Masjidil Haram. Masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Kemudian, setelah itu apa? Wala yastaskhir. Ana di yang buku di sini tidak disebutkan. Apa setelah itu? Setelah ilhad di masjid? Sombong, Ustaz. Yastaskhir. Nah, di riwayat lain disebutkan yastashir itu dari kata sihir sebenarnya. Tidak melakukan sihir, minta sihir. Jadi pakai kho itu artinya mungkin tadi sombong. Kalau pakai ha itu disebutkan sihir. Yang termasuk dosa besar. Wa buka'ul walidain minal uquq, dan menangisnya orang tua termasuk durhaka kepada orang tua. Nangisnya orang tua. Jadi kalau kita membuat orang tua kita meneteskan air mata, maka kita telah durhaka sama orang tua kita. Kadangkala nangisnya orang tua itu gara-gara kelakuan kita nggak benar. Anak narkoba, anak kadang-kala melakukan berbagai kriminal, akhirnya orang tua jadi nangis. Itu antum durhaka sama orang tua, bikin sedih orang tua. Anak kadangkala keluar rumah terus nggak pulang, telat pulangnya, nggak ngomong, orang tua nangis, itu termasuk durhaka sama orang tua. Kemudian Ibnu Umar bertanya kepada orang ini, atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhul jannah? Apakah engkau benar takut dari neraka dan ingin masuk surga? Qultu i wallah. Dia mengatakan, iya demi Allah, siapa yang nggak mau? Tapi yang dibicarakan sekarang ini, berapa banyak orang yang punya keinginan tapi tidak bertindak. Berarti keinginan dia dusta. Maka kata Abdullah bin Umar, ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala indi ummi, ibuku masih hidup. Qal fallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, andai kata engkau berbicara dengan lembut sama orang tua, lembut, tidak pakai emosi, tidak teriak-teriak, wa at'amtahat ta'am, engkau berbagi makanan sama orang tua, disenengkan hatinya orang tua, wa at'amtahat ta'am la tadkhulannal jannah, engkau akan masuk surga. Dengan catatan dosa-dosa besar kau jauhi. Maka catatan meninggalkan dosa-dosa besar ini penting. Karena banyak ibadah yang akan
meraih sebuah kedudukan tinggi dengan cara dosa-dosa besar dijauhi. Seperti dari umroh ke umroh yang selanjutnya. Itu penghapusan dosa. Idza jtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar dijauhi. Kalau orang umroh masih melakukan dosa-dosa besar, ya, bahkan dia bangga dengan dosa-dosanya. Dia berpikir gampang Ustaz, anak umroh insya Allah dihapuskan dosa-dosa anak. Butuh taubat dosa-dosa besar itu. Butuh engkau. Kalau dosa-dosa kecil orang dengan sholatnya, dengan zikirnya akan dihapuskan insya Allah. Tapi kalau dosa besar butuh dipenuhi syarat-syarat bertobat, meninggalkannya, menyesali dan tidak punya niat untuk mengulangi, berazam untuk meninggalkan selama-lamanya. Baik, barakallahu fikum. Hadis yang selanjutnya. Kita masuk ke bab yang selanjutnya. Kita masuk ke hadis nomor 9. Masih di bab berlemah lembut kepada orang tua. Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Sufyan menyampaikan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Firman Allah Azza wa Jal, wahfid lahuma janahadulli minal rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran surat Al-Isra ayat ke-24. Dia berkata, la tamtani min syai'in ahabbahu. Janganlah kamu menolak sesuatu yang mereka sukai. Nih, makna dari tafsir di surat Al-Isra yang ditafsirkan oleh Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in. Dia ketika Allah mengatakan waqfid lahuma janahadzul, dan rendahkan dirimu. Jadi dengan penuh kerendahan, seakan-akan anak itu punya sayap. Kita lihat burung tuh. Bagaimana kalau dia merendahkan sayapnya. Seakan-akan dia mengatakan kepada orang, silakan injak aku. Injak aku gak apa-apa. Silakan menaikiku. Itu yang harus dilakukan anak kepada orang tuanya. Seperti seekor burung yang meletakkan sayapnya dan orang tua mau naik, mau nginjak, mau apain. Tafadhol. Dan disebutkan maknanya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Maknanya adalah jangan engkau menolak sesuatu yang orang tua minta. Orang tua suka. Orang tua bilang sama nak, pulang nak ya. Subhanallah, ada cerita seorang ustadz ya. Jazahullah khair, semoga Allah menjaga ustadz tersebut. Jadi pernah ibunya telepon sama dia. Telepon sore hari, mungkin dia di Jakarta, ibunya di Jawa Timur. Ibunya ngomong, nak, ibu kok kangen sama kau nak ya? Ya Umi, kata dia. Subuh itu ketuk pintu anaknya. Subuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kata dia? Fulan, kata dia. Bayangkan, sore hari ibunya rindu, subuh dia sudah ada di rumahnya. Dari Jakarta ke kampung dia mah. Sebagian orang selalu berpikir masalah materi. Bahwasanya kalau orang tua minta sesuatu, anaknya disuruh pulang. Dan anaknya mampu, cuma aduh sayang duitnya ini itu. Jangan takut. Kebanyakan orang meninggalkan silaturahim, berbakti sama orang tua itu karena khawatir dengan dua hal. Satu, masalah fulus. Yang kedua, masalah waktu. Dan ternyata Rasulullah SAW telah menjaminkan dua hal ini untuk orang yang berbakti. Fulus jangan takut. Diganti sama Allah. Diberkain sama Allah. Diluaskan rizkimu oleh Allah Jalla Jalla. Waktunya diberkain. Ketika orang mengatakan ya Allah gak punya waktu ini itu. Allah berkain waktumu. Kata Rasul SAW. Man ahabba ayyun sa'alahu fi athari. Wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, silaturahim. Dan rahim yang terdekat sama kita adalah orang. Ini adab jemaah. Minta sesuatu orang tua penuhin. Nah, barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan.
Bismillah. Kau bisa menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Sufyan menyampaikan kepada kami dari Suhail bin Abu Soleh, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, La yahjazi waladun walidah illa an yajidahu mamluhu kan fayashtariyah fayu'tikah. Seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya kecuali bila dia mendapati orang tuanya sebagai budak, lantas dia membelinya lalu memerdekakannya. Hadis sahih. Tapi ini berkaitan dengan balasan buat orang tua. Bisakah kita membalas budi orang tua kita? Nggak bisa. Kecuali dalam satu kondisi disebutkan dalam hadis ini. Mendapati orang tua sebagai budak, kemudian dalam tawaran perang, bapaknya jadi budak di mana, kemudian dia beli, dia bebaskan orang tuanya. Di situ seakan-akan dia telah membalas budi orang tuanya. Karena perbudakan itu menghilangkan hak dia untuk hidup sebenarnya. Maka dengan dibebaskan, orang tuanya bisa bebas. Namun bukan berarti anaknya akhirnya tidak berbakti sama orang tuanya. Setelah bebas, udah ayah, anak kan udah selesai bebaskan. Anak gak mau berbakti lagi, sekarang bukan seperti itu. Tapi dia tetap berbakti. Namun dia sudah melakukan sesuatu yang baik buat orang tuanya. Baik, dilanjutkan. Iya, Masya Allah jamaah. Jadi udah pada mau sholat nih. Baik jamaah. Masih ada sekitar 30 menit, tapi untuk tanya jawab sama persiapan untuk maghrib. Sholat ya. Baik kalau gitu. Nah, mungkin kita cukupkan di sini tentang bab ke-6 ini, bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Bismillah. Ada pertanyaan ini Ustadz. Nah. Mengenai bakti kepada orang tua. Kalau kebutuhan orang tua, terutama pangan ya Ustadz, itu dicukupkan oleh anak-anaknya sekarang. Bagaimana nanti dengan zakat fitrah Ustaz? Sebentar lagi kita mau masuk Ramadan dan setelah itu Idul Fitri, bayar zakat fitrah. Beras yang digunakan sama orang tua yang dibiayai sama anak-anaknya, apakah itu zakat fitrahnya ditunaikan sama anak-anaknya atau oleh orang tuanya Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan zakat fitrah yang kita tahu di akhir Ramadan sebelum Idul Fitr disyariatkan untuk membayar zakat fitr, tuhratan lisaim, untuk menyucikan orang yang puasa ya dari ucapan-ucapan yang mungkin mengotori puasa dia, perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dia lakukan, dan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Gimana sekarang kalau anak-anak masih kecil ditanggung orang tua? Jadi yang bayarin orang tuanya. Ketika anak-anak sudah dewasa, maka anak-anak bayar sendiri. Dia sudah mampu untuk membayar sendiri. Bagaimana dengan orang tuanya? Maka kalau anak mau mengeluarkan buat orang tuanya, sampaikan kepada orang tua. Bisa jadi kita yang ngasih beras kirim ke orang tua ini beras yang ini untuk zakat fitr buat ayah sama umi. Kalau memang orang tuanya hidup dari nafkah yang diberikan oleh anak-anaknya. Tapi kalau umpamanya orang tua mengatakan, enggak nak, abah mau keluarkan zakat fitrah sendiri, ya udah. Kemudian urusan zakat fitrah ini jemaah, atau zakatul fitr. Jadi memang yang minimal nih, itu 1 sa'. 1 sa'. Tapi kalau orang mau mengeluarkan, enggak Ustaz, Anda punya rezeki mau mengeluarkan 1 kintal. Anda punya anggota keluarga umpamanya 5 sama ayah 7. Sudahlah, Anda mau 7 kintal. Enggak masalah. Fadhol dibagi hal itu. Tapi yang jelas tadi kita harus pastikan kalau memang zakat fitrah orang tua, karena kita yang biasa
memberikan nafkah kepada orang tua kita, maka kita tanyakan, ayah ini zakat fitrah dari kita. Kalau ayah ternyata enggak, ayah udah beli, ya sudah, ini juga buat ayah, mau dikasihkan ke fakir miskin, silahkan. Karena batas minimalnya 1 sok. Maksimalnya ya terserah engkau. Boleh lebih gitu maksudnya. Barakallahu fikum. Nah. Halo? Suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Nah, silahkan. Mengenai doa orang tua kepada anak-anaknya, pasti doa yang terbaik kepada anaknya sesuai penjelasan Ustadz tadi, Ustadz. Bagaimana kalau orang tuanya itu non-muslim? Apa doanya masih diterima oleh Allah atau dijabah atau tertolak? Doanya orang tua ya? Iya, doa orang Nah, tua. doa orang tua. Jamaah rahimakumullah, bicara tentang doa. Iblis berdoa, Allah kabulkan. Iblis berdoa, Allah kabulkan. Jadi ketika orang tua, ketika manusia berdoa kepada Allah, dia penuhin syarat itu doa. Artinya ketika dia memohon, dia tidak menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Dan dia yakin Allah akan kabulkan doanya, Allah akan kabulkan. Walaupun dari non-muslim. Kita lihat orang-orang non-muslim, minta ini, minta itu, dikasih sama Allah Jalla Jalaluhu. Iblis pun ketika meminta kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Karena dia hanya meminta kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan ketika dia berdoa. Orang-orang musyrikin ketika berada di tengah lautan, musyrik mereka. Ketika dia di atas kapal terombang-ambingkan dengan gelombang yang besar, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa dengan penuh keikhlasan ketika itu. Maka Allah kabulkan doa. Jadi orang tua pun ketika berdoa buat anaknya, dengan dipenuhi syarat tadi, dia ikhlas tidak menyekutukan Allah, Allah akan kabulkan doanya. Maka kita tetap berusaha, kita sang anak berusaha untuk mendoakan orang tua agar dia dapat hidayah kalau orang tua yang non-muslim. Tapi apakah doa orang tua yang non-muslim tadi, apabila terpenuhi syaratnya, Allah akan kabulkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu menjadi pertanyaan terakhir. Boleh satu lagi, Ustaz? Siap. Ustaz, mengenai yang tadi engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, bagaimana penerapannya untuk kita yang ibu rumah tangga yang hartanya mungkin sebenarnya hanya harta suami, Ustaz? Bagaimana kita, apakah orang tua kita juga berhak mengambil harta yang kita nikmati sehari-hari ini, walaupun misalnya suami kita ridha atau gimana, ataukah ada batasannya, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana dengan seorang wanita? Seorang wanita yang anggap dia bukan ibu rumah tangga. Dia belum nikah. Seorang wanita yang bekerja. Karena dia bekerja sebagai seorang guru umpamanya, dia punya penghasilan. Bagaimana dengan harta dia? Iya, milik orang tuanya. Ketika dia menikah dengan seorang lelaki, dia masih bekerja, dia punya penghasilan. Dia di sini sudah jadi milik suaminya. Kalau orang tua menginginkan harta dari putrinya, ya dia perlu minta izin ketika itu. Walaupun sebenarnya ya hak orang tuanya ketika harta itu milik putrinya bukan milik suaminya, boleh orang tua mengambil. Namun untuk menjaga hubungan rumah tangga tersebut antara putri dengan suaminya, seorang wanita ketika hendak mengeluarkan hartanya, boleh dia keluarkan hartanya tanpa seizin suaminya. Itu pendapat yang rajih. Seorang perempuan punya rezeki, dia mau sedekahkan tanpa izin suaminya boleh. Tapi kalau ternyata nanti akan menimbulkan masalah, maka lebih baik komunikasi dengan suaminya. Maka orang tua yang
ingin ngambil harta anaknya atau minta sama anaknya. Kalau itu harta putrinya maka selesai. Tapi kalau ternyata milik suami Ustaz, tapi suami ridho, ya ahlan wa sahlan. Catatannya orang tua boleh ngambil harta anaknya tadi dua. Yang pertama kebutuhan, yang kedua mengambil dengan cara yang ma'ruf, tidak membahayakan anaknya. Jadi anaknya punya motor satu-satunya, dia kerjanya ojek ya. Dan orang tua tidak butuh dengan motor tersebut atau dirampas sama orang tuanya. Maka akan menjadi sebuah kezaliman dari orang tuanya pada waktu itu. Tapi kalau sang anak punya 2 motor ya, kemudian sang ayah mengatakan, nak satu anak abah bawa yang mana kuncinya, sudah selesai. Selama itu tidak membahayakan anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pertanyaan terakhir. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Belum Ustaz, satu lagi Ustaz. Belum nih Bang. Fadhal. Ini titipan dari Prabu Muli, insyaallah terakhir. Nah. Pertanyaannya, bagaimana dengan pendapat orang yang mengatakan ilmu tidak penting asalkan adab dan akhlak kita baik? Masya Allah. Iya, pertanyaan yang menarik ini jemaah. Ilmu tidak penting asalkan akhlak dan adab baik. Gimana orang akan berakhlak baik? Gimana orang akan beradab baik tanpa ilmu? Gimana? Harus ada ilmunya. Oleh karena itu Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah. Ini ilmu dulu tentang la ilaha illallah, kita harus punya ilmunya. Kemudian baru istighfar. Makanya al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Orang yang melakukan etika adab menurut dia bagus tanpa ilmu ternyata dimurkain sama Allah Jalla Jalaluhu. Berapa banyak tradisi-tradisi yang dianggap itu etika dan adab. Kadang-kadang orang kalau mau jalan sambil ngesot, ada yang sambil ruku ya, nggak boleh. Orang berpikir enggak ini adab kata dia. Tapi tadi apakah adab ini dibenarkan oleh syariat? Di sini wahyu menjadi timbangan neraca apakah adab dan akhlak ini baik atau tidak. Jadi tetap kalau kita lihat Rasul SAW ketika berbincang tentang seorang lelaki yang hendak meminang. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki yang secara agama dan akhlak baik. 2 nih. Memang sebagian ulama mengatakan aku tuh lebih suka duduk sama orang fasik yang beradab dan beretika daripada sama orang yang pandai baca Al-Quran cuma gak ada akhlaknya. Itu benar. Kenapa? Ini orang berilmu gak punya akhlak bahaya. Kalau orang awam gak punya akhlak wajar belum berilmu. Sehingga tuntutan berakhlak untuk orang yang berilmu itu lebih besar. Sehingga teman-teman yang udah pada ngaji, sahib-sahib yang udah pada hafal Quran, hafal apa, itu perlu memperbaiki akhlaknya. Karena tujuan ilmu ini untuk memperbaiki etika. Kalau kita belajar ilmu tidak ada perubahan di diri kita, kita baca Quran gak ada perubahan di diri kita, maka hati-hati, Quran itu akan jadi azab buat antum. Jadi ungkapan yang mengatakan ilmu gak penting, yang penting adab dan etika tidak benar. Karena kita harus berilmu dahulu sebelum beramal. Sehingga kita tahu etika antum benar enggak. Akhlak antum benar atau tidak. Apa tolak ukurnya? Ilmu. Ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Nah, mungkin sebagaimana disebutkan itu pertanyaan terakhir. Taib Bang, insyaAllah kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita mau Ramadan nih. Persiapkan diri ya untuk menghadapi bulan Ramadan. Persiapkan hati kita, persiapkan perasaan kita, persiapkan pikiran kita. Dan berdoa, minta sama Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Doa apa saja Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa
qiyamul lail di malam harinya, baca Quran di malam harinya, di siang harinya kita bisa berpuasa dan menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa dan pahala kita. Taib, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.